Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat datang dalam webinar yaitu pengenalan akses bar sebagai metode yang membantu untuk siswa belajar. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin bertanya-tanya begitu ya. Sebentar, ini Romo Ferry harus di-mute dulu. Oke, mungkin bertanya-tanya karena ini serial webinar Merigo, tapi kok isinya akses bar gitu. Nah, nanti penjelasannya adalah karena akses bar ini sebagai hadiah gitu ya, sebagai hadiah untuk pemenang Blooming Marigold program yang dijalankan oleh Kokem, seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan mungkin lebih jelas oleh Romo Ferry begitu ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, silahkan. Saya Romo Ferry dari Bandung. Ini suratnya, Pak? Iya. Oke, ya. Halo, Romo. Pinjam apa juga ya, Pak? Oke. Oke, oleh karena itu marilah kita mulai dulu pertemuan atau webinar pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa webinar ini itu diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan pembicara yang sangat luar biasa yaitu Bapak Rianto di sini sudah hadir dan juga Ibu Lydia Pratiwi, tapi panggilan kerennya adalah Mbak Uwi begitu. Nah, oleh karena itu kita sebelum masuk ke pembicara kita yang luar biasa, kita akan mendengar terlebih dahulu yaitu sambutan dari Romo Ferry sebagai Ketua Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup. Kepada Romo Ferry dipersilahkan. Romo, silahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk semua, khususnya para guru, para penggerak Marigold, dan semuanya yang saya hormati dan saya cintai. Siang hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin agak baru. Kalau ditanya bars, ini bukan minum-minum ya, tetapi nanti akan ada penjelasan dari Pak Rianto, juga termasuk dari Lydia atau Uwi, mengenai apa itu akses bars. Jadi selama ini sebetulnya tujuannya adalah kita ini ingin menolong anak-anak ya. Dan kalau menolong biasanya kita ingin tahu apa yang terjadi dengan anak-anak. Saat ini semakin banyak anak-anak bahkan orang dewasa juga mengalami stres di dalam hidup itu. Nah, akses bars ini bisa membantu untuk agar anak-anak yang mungkin orang dewasa, anak-anak yang mengalami kesulitan mengelola stres bisa dibantu ya, sehingga lebih tenang, lebih damai hatinya, dan mungkin kemudian lebih bisa diajak berdialog dan berkomunikasi. Kadang-kadang kita merasa buntu mau ngajak bicara karena anak yang bersangkutan atau orang yang ingin kita bantu tidak bisa menceritakan dengan jelas apa yang dialaminya. Dengan akses bars, bahkan seandainya yang bersangkutan yang kita bantu tidak bisa berbicara, tidak bisa bercerita, kita tetap punya cara untuk membantu mereka supaya mengatasi atau mengelola stres dan berbagai masalah lainnya. Nanti penjelasannya lebih lanjut Pak Rianto dengan Lydia. Mari kita berterima kasih kepada Pak Rianto dan Lydia yang akan memperkenalkan salah satu cara metode yang dipakai di seluruh dunia untuk membantu anak-anak, tapi sebetulnya membantu siapa saja untuk bisa mengelola stres dan hidup lebih damai dan mudah-mudahan nanti bisa lebih sehat. Demikian kami sambut kesempatan ini, mari kita belajar bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Ferry. Jadi begitu pengantarnya ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, terlebih untuk para guru dan juga orang tua. Jadi tidak kesasar, jadi ini adalah tempat yang tepat, yaitu dengan akses bar akan membantu dalam hal siswa belajar begitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya tidak tahu jelasnya, maka nanti Pak Rianto sama Mbak Tiwi Mbak Uwi yang akan menjelaskan. Begitu ya Bapak dan Ibu Uwi. Oke, nah karena sudah menunggu sekali ya, waktunya udah lama pendaftarannya sejak 3 minggu yang lalu, maka langsung aja kita akan mulai dengan pemaparan apa itu akses bar oleh Bapak Rianto. Akan tetapi saya ingin membacakan CV beliau yang sangat luar biasa. Di sini ada banyak banget sertifikatnya. Akan tetapi saya akan membacakan, mohon izin mungkin setengahnya aja ya Pak Rianto, tidak apa-apa ya Pak Rianto. Oke.
Oke, Bapak Rianto Sadewo. Beliau adalah pendiri dari BG Life sejak tahun 2019 yang bergerak di bidang Integrative Energy Medicine dan telah mempelajari main teknologi sejak lebih dari 15 tahun dari berbagai guru di Indonesia dan internasional, spiritual teknologi dan subtle energy teknologi. Nah, sertifikatnya banyak banget. Ini salah beberapanya yaitu beliau adalah fasilitator Access Bar USA, kemudian praktisi Access Facelift USA, terus praktisi BioQR Kroasia, kemudian psikoterapis USA, kemudian konselor profesional dari USA juga, terus manajemen stres dan cemas dari UK, kemudian hipnoterapis AFWI Indonesia, kemudian hipnoterapis Omni Hipnosis USA, dan masih banyak lagi Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi, ini adalah orang yang tepat, pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Rianto Sudewo. Oleh karena itu, kepada Bapak Rianto, langsung saja waktu dan layar kami persilahkan Bapak. Terima kasih Kiki. Selamat siang kepada semua teman-teman dan semua yang hadir di sini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Pastor Ferry, Bu Shirley, dan juga Uwi. Saya mau share screen saya. Apakah saya udah bisa share screen ya? Sudah Pak, sudah jadi co-host, silahkan. Oke. Bentar, saya share screen saya. Oke. Bisa lihat screen saya? Bisa Pak. Bisa ya? Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Saya akan, karena waktunya ini mepet, waktu saya cuma setengah jam kalau nggak salah ya, 30 menit. Ya. Jadi saya akan ngomong sesingkat mungkin. Yang penting bisa diketahui dulu apa itu access bar dan hubungannya dengan pendidikan. Kemudian mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa bahas mengenai pertanyaan itu. Ya, oke. Sebelumnya, apakah ada di antara teman-teman di sini yang sudah tahu mengenai access bar? Ada nggak yang udah tahu? Saya sedikit-sedikit Pak. Iya, nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Oke, gini. Gini, access bar itu sebenarnya secara singkatnya adalah sebuah cara yang kita bisa gunakan untuk merilekskan otak kita dan untuk meredakan stres. Ya, jadi kenapa kita penting untuk meredakan stres? Bentar, ya. Karena stres itu adalah sumber utama dari semua hal yang tidak enak di dalam hidup kita. Ya, baik itu perasaan kita, emosi kita, bahkan gangguan-gangguan penyakit pada umumnya semua dimulai dari stres. Ya, karena apa? Karena stres itu menyebabkan sistem imun tubuh kita turun. Pada saat sistem imun tubuh kita turun, maka semua bakteri, virus, parasit, dengan mudah dia akan mulai masuk dalam sel-sel tubuh kita. Kalau kita berobat, tetapi kita tidak melepaskan akar masalah dari stres itu, maka sebetulnya semua gangguan yang akan terjadi nanti yang kita obati melalui obat-obatan itu hanya akan bersifat sementara. Ya, simptomnya akan hilang, tetapi selama penyebab stresnya itu masih ada, maka dia akan berulang kembali. Ya, baru tadi pagi ini saya bicara di satu komunitas sekolah, dan salah satu yang kita bahas adalah mengenai kebetulan tadi itu bicara mengenai anak dari salah satu gurunya yang mengalami stres. Dia sudah ke psikolog dan dia sudah menjalani sebuah proses pengobatan dari psikolog itu, dan stresnya mereda. Tetapi tidak lama kemudian stresnya balik lagi, bahkan sekarang lebih parah.
Karena apa? Karena sebetulnya akar masalah penyebab stresnya itu tidak pernah dibahas. Akar masalah penyebab stresnya tidak pernah disentuh. Sehingga semua terapi, semua pengobatan yang dijalankan oleh psikolog itu hanya bersifat artificial saat ini. Kenapa artificial? Karena dia hanya mengobati pada level simptomnya aja. Ya. Nah, salah satu keunggulan dari Access Bar adalah seperti tadi Pak Surveri bilang, kita bisa meredakan stres, kita bisa membuat otak kita menjadi rileks dengan hanya menyentuh titik-titik tertentu di kepala, dan titik-titik itu secara otomatis akan melepaskan stres kita. Kita bahas sedikit ya mengenai stresnya. Bahaya dari stres. Apakah sih bahaya dari stres? Hampir semua orang tahu ya, mungkin orang gampang tersinggung gitu. Kita bilangnya orangnya sensi gitu. Sebetulnya sensi itu hanya istilah umum ya. Sebenarnya orang itu stres. Ya, kalau otak kita susah untuk konsentrasi, susah untuk memikir, atau istilahnya itu adalah brain fog. Ya, brain fog itu otaknya kayaknya ada lapisannya, nggak bisa mikir gitu kan ya. Terus kalau kita itu ada gangguan jantung, atau kita itu gampang flu dan lain sebagainya, atau wajah kita penuaan dengan cepat tidak sebanding dengan umur kita, itu sebetulnya adalah tanda-tanda dari stres. Ada banyak sekali hal-hal yang menyebabkan gangguan pada diri kita yang kita tidak sadari bahwa itu sebetulnya adalah akibat dari stres. Ya, jadi sangat penting bagi kita untuk bisa melepaskan semua stres-stres ini. Kalau kita lihat lagi, mungkin ada anak Anda atau ada murid gitu kan ya, yang susah untuk berkonsentrasi. Gampang cemas, cenderung berpikir negatif, perhatiannya mudah teralihkan, pelupa, gelisah, dan lain-lain. Gejala emosinya mudah tersinggung, emosi tidak stabil, defensif. Defensif ini adalah salah satu ciri orang yang stres. Kita tidak bisa melakukan koreksi pada orang yang fisiknya defensif karena dia akan menganggap bahwa apapun yang dia lakukan itu harus dia pertahankan. Jadi percuma kita ngomong dengan orang yang defensif karena kita bukan mencari solusi, orang itu tidak mencari solusi, tetapi dia tujuannya hanya satu, dia mau mempertahankan dirinya. Ya, itu adalah ciri-ciri dari orang yang stres, tidak percaya diri, ya. Terus gejala fisiknya, ototnya tegang, sakit pada tubuh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, aduh ini badannya sakit-sakit gitu. Mungkin karena flu. Mungkin juga sih, bisa aja karena flu. Tetapi ada juga kemungkinannya bahwa dia itu karena stres. Ya. Nah, kalau otot-otot yang kaku ini, terus kita kasih obat, maka efeknya akan hilang. Otot-otot yang kaku tadi akan hilang. Tetapi harus diingat bahwa setiap simptom, setiap gejala yang ditampilkan pada badan kita, sebetulnya itu hanyalah sebuah signal yang diberikan oleh tubuh kita untuk memberitahu kita bahwa something wrong dengan badan kita. Contohnya begini, kalau misalkan kita itu mempunyai, kita lihat di mobil ya, di mobil ada dashboard, di dashboard itu ada lampu-lampu. Lampu-lampu itu bukan untuk hiburan. Lampu-lampu ada di situ untuk memberitahu kita kondisi dari mobil. Kalau misalkan lampu handrem lagi nyala, berarti rem tangannya lagi nyala, lagi hidup. Kalau lampunya nyala lain lagi, mungkin itu menunjukkan bahwa dia overheating. Atau mungkin juga lampu nyala lagi, dia menunjukkan filter olinya lagi mampet. Ya, filter olinya udah kotor. Nah, semua sinyal tadi ditunjukkan di dashboard untuk kita perhatikan. Apa jadinya kalau dashboard itu ditutup? Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan mobil itu. Kita bisa lihat bahwa mobilnya masih jalan kok, masih baik-baik aja, tetapi dia lagi overheated sekarang. Kita jalan mungkin baru dapat 10 menit lagi, radiatornya meledak. Atau mungkin jalan 20 menit lagi, mobilnya mogok. Karena apa? Olinya mampet.
Atau bisa juga handrem kita kebakar karena kita jalan terus. Nah, itulah yang terjadi dengan tubuh kita kalau kita mengabaikan simptom yang ada. Ya, jadi semua gejala-gejala ini hanya gejala. Tidak ada yang salah dengan gejala-gejala ini, dan gejala-gejala ini bukanlah penyakit yang harus diobati. Yang harus diperbaiki adalah penyebabnya. Jadi kalau lampunya nyala, filter olinya kotor, bukan lampunya yang ditutup, tapi kita harus ganti filter olinya supaya dia bagus, ya. Nah, ada banyak cara untuk mengatasi stres. Ya, kita bisa ke dokter, kita bisa ke psikolog, ke psikiater, atau kita melakukan konsultasi dengan pemuka agama. Banyak cara. Ya, bahkan kalau kita ikutin beberapa penelitian yang terakhir, itu menunjukkan bahwa stres ini bisa diatasi dengan melakukan mindfulness. Apakah itu mindfulness sebetulnya? Mindfulness adalah sebuah cara di mana kita itu mensinkronkan, mengkoherenkan antara otak dan hati kita, ya. Dan ini bisa dicapai salah satu caranya dengan melakukan meditasi. Ya. Ada banyak orang yang bisa melakukan meditasi, tapi ada lebih banyak lagi orang yang tidak bisa melakukan meditasi dengan berbagai macam alasan. Ya, tadi waktu siang saya bicara di komunitas sekolah itu, saya tanya siapa yang meditasi, ada 2 orang, cuman 2 orang dari segitu banyaknya orang. Dan 2 orang ini pun tidak dengan mudah mereka melakukan meditasi. Karena apa? Pada waktu dia duduk, tutup mata, pikiran-pikiran mulai masuk. Ini tugas belum selesai, ini masakan harus masak apa, ini ada meeting jam sekian, jam sekian. Akhirnya meditasi itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal tujuan utama dari meditasi adalah memberikan ketenangan, memberikan kerileksan supaya badan kita bisa melakukan recovery. Ya, jadi ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Boleh dicoba macam-macam cara, ya. Tetapi kalau semua cara udah dicoba dan Anda merasa bahwa kok kayaknya saya belum bisa mengatasi masalah stres saya, dan semua gejala-gejala stres yang tadi saya sebutkan itu masih saya rasakan, mungkin ini udah waktunya Anda untuk mencoba melakukan access bars. Ya, karena access bar itu menurut penelitiannya, jadi saya akan bicara selalu berdasarkan penelitian, ya, bukan katanya si A, katanya si B, ya, karena background saya adalah engineering, jadi saya akan bicara mengenai fakta. Faktanya, bars itu kalau diukur dengan menggunakan EEG atau elektroencephalograph. Elektroencephalograph adalah sebuah alat ukur yang mengukur gelombang otak kita. Penelitian yang dilakukan oleh seorang neuroscientist ahli syaraf menunjukkan bahwa gelombang otak seseorang yang sedang di bars pada saat itu dia menunjukkan pola gelombang otak yang sama dengan seorang ahli meditasi yang sedang melakukan meditasi. Ya, ahli meditasi loh ya, bukan sekedar orang-orang biasa yang melakukan meditasi yang pikirannya masih kacau mikirin masakannya, mikirin janjinya dan lain-lainnya. Ya, pola gelombang otaknya mirip dengan seorang ahli meditasi yang sedang melakukan meditasi. Jadi, kita bisa memperoleh manfaat dari meditasi dengan menggunakan teknik bars. Karena pola otaknya sama, pola gelombang otaknya sama. Sehingga apapun manfaat yang kita peroleh pada saat kita melakukan meditasi, kita juga bisa mendapatkannya melalui access bars. Oke? Jadi, apa sih sebetulnya sumber dari keruwetan yang ada di dalam diri kita? Apakah sebenarnya masalah dari stres itu? Kita hidup selalu punya masalah. Siapa sih yang hidup nggak punya masalah?
Tetapi tidak semua orang bisa stres. Ya, semua orang punya masalah, tetapi tidak berarti bahwa masalah itu harus menjadi stres. Ya, karena apa? Sebuah masalah hanya menjadi stres kalau kita memaknainya sebagai sebuah stres, sebagai sebuah beban. Kasih contoh yang gampang. Misalkan gini, saya bangun tidur pagi. Begitu bangun tidur pagi, saya mikirnya gini, habis ini saya mau makan paginya bubur ayam. Tukang bubur ayam biasanya lewat nih, yang jual gerobak dorong. Enak punyanya dia, pagi saya makan itu enak banget. Udah nih, bangun tidur saya udah punya keinginan untuk makan bubur. Tunggu dia nggak datang, hari ini nggak jualan. Sebuah masalah bisa bikin stres? Bisa. Kalau saya memaknai itu sebagai sebuah masalah dan saya tidak bisa mengatasinya, maka itu akan menjadi sebuah stres yang bisa bikin pagi saya bad mood. Saya jadi sebel. Tetapi kalau saya pikir, nggak jualan, ya mungkin orangnya sakit, ya udahlah, saya makan yang lain aja. Bubur ayam juga banyak kok yang enak. Saya pergi makan yang lain, atau kalau nggak, saya makan aja yang ada di rumah. Apakah itu menjadi stres? Tidak. Masalah akan selalu ada, tetapi bagaimana kita memaknai masalah itu yang menentukan apakah kita akan stres atau tidak stres. Ya, nah sumbernya itu adalah otak kita. Otak kita ini punya peran yang begitu penting untuk mengatur hidup kita, untuk mengatur tubuh kita, bagaimana tubuh kita itu akan bereaksi terhadap input yang kita terima. Otak kita ini memainkan perannya dia. Oh, tukang bubur nggak jualan. Wah, kalau gitu saya mesti sebel nih. Saya akan sebel, saya akan stres seharian. Tetapi kalau dia bilang, halah udah nggak jadi masalah lah. Nggak ada apa-apa. Jadi kuncinya sebenarnya adalah otak kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengizinkan otak kita untuk beristirahat. Ya, kalau orang stres, dia tidur, kalau dia bisa tidur, stresnya hilang. Tetapi begitu dia bangun, dia stres lagi. Ya, karena sebetulnya sumber masalahnya belum selesai. Ya, jadi kalau kita bisa merilekskan otak kita melalui bars ini, maka otak kita ini dia akan pelan-pelan mulai melepaskan memori-memori yang berhubungan dengan stres. Karena stres itu sebenarnya gini, stres itu tidak terjadi dengan begitu saja. Ya, ada cerita di baliknya stres ini. Karena sebetulnya bagaimana kita bereaksi terhadap sebuah kejadian, bagaimana kita bereaksi terhadap sebuah masalah, itu sebetulnya ditentukan oleh program kita. Ya, otak kita ini itu cuma CPU-nya komputer. Dia cuma prosesornya tok. Prosesor ini akan memproses programnya. Ya, karena program ini nanti yang akan menentukan outputnya. Nah oke, kita hari ini Zoom kan ya. Oke, di komputernya masing-masing orang atau di handphonenya masing-masing orang ada tombol Zoom, ada ikonnya Zoom. Kalau ikon itu diklik, kalau tombolnya Zoom itu diklik, yang terjadi apa? Dia akan buka programnya Zoom. Tidak mungkin tombolnya Zoom itu kalau diklik keluarnya Skype atau keluarnya Excel atau keluarnya Word. Dia pasti keluarnya Zoom. Ya. Nah, sama dengan program yang ada di otak kita. Kalau programnya itu bilang saya tidak mencapai apa yang saya inginkan pagi ini. Keinginan saya pagi ini adalah untuk makan bubur ayam. Program ini mengatakan bahwa kalau kamu nggak makan bubur ayam, bukan bubur ayam ya sebetulnya, kalau kamu nggak mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus
sebel, kamu harus marah. Kalau kita punya program seperti itu, maka begitu program itu diklik, maka outputnya sudah ditentukan. Kita nggak bisa lari dari sana. Ya, nah otak kita hanya memproses program tadi itu. Dengan melakukan bars, maka kita bisa melepaskan program-program tadi itu dari otak kita. Supaya kalau kita menghadapi sebuah masalah, kita tidak punya sebuah program untuk merespon itu secara negatif. Kita bisa uninstall program-program tadi untuk kembali pada default-nya. Karena default kita sebetulnya adalah respon, bukan reaction. Ya, kita bereaksi artinya kita sudah menentukan kalau inputnya A, outputnya harus B. Tidak ada alternatif lain. Itu adalah reaksi. Itu udah otomatis, udah autopilot. Sedangkan respon adalah kemampuan kita untuk menganalisa kejadiannya dan menentukan apa reaksi yang mau kita berikan. Oke, kalau inputnya A, saya akan berpikir dulu. Reaksi saya apa? Reaksi saya B, C, D, E, F, G. Saya punya banyak pilihan. Tetapi kalau kita bereaksi, saya nggak punya pilihan. Inputnya A, outputnya harus B. Saya tidak mau itu. Karena semua akar masalah yang kita alami itu berasal dari reaksi tadi. Orang ngomong apa, saya langsung bereaksi. Orang ngomong apa, saya langsung bereaksi. Orang bertingkah laku apa, saya langsung bereaksi. Reaksi itu adalah program. Ya, jadi kalau saya nggak mau dengan program itu, maka yang saya lakukan adalah saya harus uninstall program itu dan saya biarkan otak saya untuk memproses program yang lain. Di mana program yang lain itu memberikan saya kesempatan untuk merespon, bukan untuk bereaksi. Ya. Nah, akses bar adalah sebuah cara yang kita lakukan untuk melepaskan program-program tadi supaya kita kembali pada default kita. Ya. Yang lebih jauh lagi kita bisa lakukan dengan akses bar adalah melakukan reprogramming. Ya, kalau tadi kita hanya lepaskan program-program yang kita tidak mau, sekarang kita bisa melakukan reprogramming untuk memasukkan program-program baru yang kita mau agar program-program ini bisa dilaksanakan. Bagaimana caranya? Akses bar dilakukan dengan menyentuh 32 titik di kepala. Sesuai tulisannya, sentuhan, bukan pijitan, bukan juga tekanan. Kita tidak menekan, kita tidak memijit, kita hanya menyentuh 32 titik di kepala, dan sentuhan ini akan membuat gelombang otak kita menjadi rileks dan turun. Dari kita bicara sekarang ini adalah kita bicara pada level beta, dia akan pelan-pelan turun ke alfa, turun ke theta, bahkan mungkin turun ke delta. Pada saat delta dia orangnya tidur. Ya. Jadi menurut penelitiannya lagi, akses bar itu menurunkan stres, menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kemampuan fisik, atletik, dan lain-lainnya. Ada banyak hal yang bagus di sini. Ya. Caranya tadi itu dengan menyentuh titik-titik, gelombang otak akan berubah dari beta turun ke alfa atau theta, ya, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Terry Hope. Terry Hope itu dia mempublikasikan hasil penelitiannya ini pada sebuah jurnal di Energy Psychology tahun 2017. Artinya bahwa penelitiannya dia ini adalah penelitian yang secara ilmiah diterima. Karena hanya penelitian yang mengikuti standar ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal. Ya. Dan di sini dia menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa
Anxiety itu dari semua orang yang diteliti turun 84,7%. Depresinya turun 82,7%. Dan semua peserta riset menunjukkan peningkatan koherensi otak. Ini dilakukan hanya dengan menyentuh titik-titik bars di kepala. Terus hasilnya menunjukkan bahwa semua peserta yang awalnya mengatakan bahwa mereka punya perasaan gagal, merasa tidak berguna, merasa tidak percaya diri, gampang tersinggung, semua gejala itu hilang setelah di bars. Ya. Penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Jeffrey Vanin. Jeffrey Vanin itu adalah seorang neuroscientist. Dia yang mengatakan bahwa akses bar juga menghasilkan gelombang otak pada peserta sama dengan yang dimiliki oleh ahli meditasi saat sedang bermeditasi. Jadi pada saat orang itu di bars, kepalanya dipasangin alat EEG namanya, elektroencephalograph, dan gelombang otaknya yang ditunjukkan adalah ternyata gelombang otaknya ini mirip dengan gelombang otak ahli meditasi yang sedang melakukan meditasi. Ya, jadi kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah sebelum bars, sebelah kanan adalah setelah bars. Ya, kita lihat di baris ketiga, di baris yang ketiga itu sebelah kiri merah-merah-merah, kuning, hijau, dia berubah sebelah kanannya menjadi banyak yang hijau. Yang di sebelahnya kuning-kuning hijau, ada biru sedikit, sekarang menjadi banyakan hijau, banyakan hijau, banyakan hijau. Ya, itu membuktikan bahwa otak kita pada saat di bars, dia selain rileks, dia juga melakukan riset. Ya, kita melakukan riset. Otak kita itu sebenarnya bukan suatu teknologi yang canggih atau seperti apa, bukan sebetulnya. Ini adalah hal-hal yang sangat sederhana. Ya, kita manusia pada dasarnya adalah body of electric. Ya, kita manusia ini badan kita sebenarnya adalah listrik. Ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa kita itu listrik. Bahkan kalau kita mau sederhananya aja, waktu kita ke dokter jantung, kita diperiksa dengan EKG, sebenarnya apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah listrik jantung kita. Kalau kita ke dokter syaraf, diperiksa syaraf kita, yang diperiksa adalah listrik yang mengalir di syaraf kita. Kalau kita misalkan menggunakan alat yang disebut sebagai lie detector, ya, uji kebohongan. Uji kebohongan itu sebetulnya menunjukkan aliran listrik yang mengalir pada otot-otot kita pada saat kita itu berbohong atau mengatakan yang jujur. Yang seukur semuanya adalah listrik. Ya. Jadi tangan kita mengandung listrik. Handphone kita kalau mau di-reset, tahu nggak caranya secara elektronik? Karena saya adalah electronic engineer. Jadi saya bisa cerita. Setiap komponen elektronik itu ada yang bisa menyimpan memori. Pada saat dia menyimpan memori dan diberikan sebuah listrik dengan tegangan tertentu, dengan arus yang tertentu, maka memori yang tersimpan di komponen elektronik itu dia akan discharge, dia akan hilang. Otak kita itu sama kayak komputer. Sel-sel otak kita itu mirip kayak komponen-komponen elektronik. Jadi pada saat titik-titik tertentu di kepala kita itu kita sentuh dengan jari-jari tangan kita yang mengandung listrik, maka sel-sel otak kita akan melakukan reset. Dia akan mulai melepaskan sebagian dari memori-memorinya. Itu yang kita sebut dengan uninstalling. Ya, tetapi kita tidak bisa melakukan riset sekaligus dalam jumlah besar karena mungkin itu tidak baik untuk badan kita. Jadi dia harus dilakukan sedikit demi sedikit sehingga
sesi bars harus dilakukan berulang-ulang. Oke. Nah, salah satu penelitian lain dilakukan di Spanyol, itu Dr. David Biddle. Dia melakukan penelitian menggunakan akses bar pada sekelompok pelajar yang gagal di sistem pendidikan di Spanyol. Ya, dan ternyata setelah sekian waktu hasilnya mereka anak-anak yang jadi bullying, perundung, mereka berhenti. Karena sebenarnya anak yang melakukan bullying itu sebenarnya anak yang stres. Nilai ujiannya meningkat. Anak-anak yang nilai ujiannya jatuh dan jelek, sebenarnya anak-anak yang stres. Pelajar yang terlibat dalam olahraga kompetitif, performance atletisnya meningkat. Semua atlet yang stres, dia tidak akan bisa perform. Ya, dan yang lain-lainnya. Jadi ada banyak penelitian yang dilakukan mengenai BARS ini dan yang mendukung fakta bahwa BARS bisa membantu untuk meningkatkan performance kita, bisa membantu untuk membuat kita menjadi lebih rileks, membantu kita untuk menjadi lebih sehat, mengatasi gangguan-gangguan penyakit fisik maupun mental. Ya, susah tidur, bisa. Untuk katakanlah kalau kita berhubungan dengan anak-anak yang berkemampuan khusus, ya, ADHD, autis, dan yang lain-lain. Mereka akan stres karena mereka merasa tidak dimengerti oleh orang tuanya. Orang tuanya juga akan stres karena mereka merasa tidak ngerti anaknya. Akibatnya apa? Stresnya mereka akan saling menguatkan. Sehingga punya anak yang berkemampuan khusus akan terasa sangat berat buat mereka. Baik buat orang tuanya maupun buat anaknya. Dengan kita melakukan BARS, maka kita bisa membantu mereka untuk menjalani hidup ini menjadi lebih ringan, lebih rileks. Ya, saya tidak bilang bahwa dengan BARS kita akan bisa mengembalikan anak-anak itu sehingga tidak sembuh dari autis, sembuh dari ADHD. Kita tidak tahu. Tetapi minimum BARS akan membantu kita untuk melepaskan stres dari anak-anak dan dari diri kita sendiri. Pada saat kita punya anak, pergi ke sekolah, pulang ke sekolah, tampangnya udah kayaknya lecek, mungkin dia capek, ulangannya mungkin jelek. Terus kalau kita tanya, kenapa kamu gini, anaknya mungkin nggak jawab. Karena kata dia kalau jawab, nanti disalahin lagi katanya. Udah nilainya jelek, pulang dimarahin, disuruh belajar lagi kata dia. Udah capek belajar. Nggak ada gunanya untuk berkomunikasi pada anak dengan cara seperti itu. Ya, hanya akan menimbulkan tambahan stres pada anak dan tambahan stres pada orang tuanya. Yang kita bisa lakukan apa? Sini, saya BARS. Kita tidak bilang bahwa BARS itu adalah terapi. Yang kita katakan adalah BARS itu untuk memberikan relaksasi, untuk memberikan perasaan nyaman, melegakan, meringankan. Tiduran sini. Saya BARS, biar kamu enak, rileks. Karena nggak ada gunanya anak yang udah stres, terus ditambahin dengan kata-kata belajar yang giat, gini gitu, terus diomelin, tambahin. Nggak ada gunanya. Saya udah belajar mengenai ilmu pikiran lebih dari 15 tahun. Nggak ada gunanya. Yang lebih baik adalah kalau anak stres, lepaskan dulu stresnya. Setelah dia lepaskan stresnya, maka dia akan mikir sendiri. Kalau anak hobinya main game, bukan gamenya yang salah. Gamenya nggak salah apa-apa. Yang salah adalah karena dia tidak punya kenikmatan lain selain gamenya. Dia tidak merasa belajar itu nikmat. Dia tidak merasa bahwa komunikasi dengan orang tuanya nikmat. Dia tidak merasa main dengan teman-temannya nikmat. Tapi dia merasakan kenikmatan pada game. Sehingga dia tidak bisa lepas dari game.
Manusia adalah budak kenikmatan. Siapa yang nggak suka nikmat? Semua orang suka nikmat. Jadi dengan kita melakukan bars, pelan-pelan dia akan mulai membuka. Tapi ini tidak bisa satu arah. Tidak bisa kita berharap, oh anak kita akan senang main dengan kita. Kalau kitanya sendiri sebagai orang tua, tidak punya waktu, tidak punya keinginan, tidak punya dorongan untuk mau bermain-main dengan mereka. Itu adalah sangat-sangat naif untuk mengharapkan anak-anak itu bisa mandiri seakan-akan mereka orang dewasa tanpa dukungan dari kita. Ya. Jadi kita harus melakukannya bersama-sama. Orang tua dan anak harus sama-sama. Begitu juga dengan guru dan anak-anak. Sama semuanya. Ya. Oke, sekarang mengenai BAS, ada lebih dari 173 negara, ada lebih dari 330 praktisi akses bar, dan banyak hal lainnya. Dan BARS ini bisa dipergunakan di rumah sakit, bla bla bla, dan yang lain-lain. Tetapi yang paling utama adalah gunakanlah BARS ini di rumah-rumah sebetulnya itu. Karena hanya dengan kita mulai dari rumah, maka anak ini bisa berangkat ke sekolah dengan kondisi dia fully recharge. Ya, kalau anak kayak baterai handphone, kita pergi seharian, terus pulang ke rumah, baterainya itu udah hampir lowbat, udah, ya. Terus malam nggak di-charge, besok pagi dia pergi lagi, apa jadinya? Soak lah dia. Tetapi kalau kita anak pulang, kita bars. Besok dia berangkat dalam keadaan segar. Begitu juga dengan kita sendiri atau pasangan kita, sama aja. Orang kerja selalu ada masalah. Besar, kecil selalu ada masalah. Tetapi kalau kita datang dengan otak kita yang cerah, maka masalah itu tidak akan membebani kita. Oke. Bagaimana melakukannya? Ya, sekitar 10 sampai 90 menit tergantung dari waktu yang kita punya. Terus bisa dilakukan di ranjang, di kursi atau di matras, hanya dengan menyentuh lembut pada kepala dan kaki. Ya. Jadi bars kira-kira seperti itu. Kalau ada mau ditanya, silakan. Oke, terima kasih Pak Rianto. Apakah presentasi sudah tersampaikan semua, Pak? Atau Sudah, masih ada? sudah, Oh ya, oke. sudah. Aman ya berarti, Pak? Ya, Oke. Ya, pertanyaan sebaiknya ditulis di kolom chat dulu aja, teman-teman dan juga Bapak Ibu. Kemudian nanti kita teruskan ke Mbak Uwi dulu. Nah, nanti setelah Mbak Uwi baru kita tanya jawab begitu ya, Pak Rianto dan juga Mbak Uwi. baik, baik. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita sudah mendengar dari Pak Rianto, ternyata memang ini kayaknya cocok buat anak muda juga, Pak. Karena saya juga tertarik di dunia anak muda, terus banyak yang stres kan, apalagi pas masa kuliah, masa sekolah, kayaknya butuh banget juga di bar sini kayak gitu. Mungkin Nah, ada setuju. kolaborasi. Tadi waktu saya bicara di komunitas sekolah, itu ada yang menarik. Salah satu guru itu ngomong ke saya bahwa anaknya stres. Setelah lulus kuliah, dia stres. Saya bilang, kenapa? Karena belum dapat kerja, Pak, katanya. Jadi, setelah lulus kuliah, belum dapat kerja, itu juga sumber stres. Betul, betul sekali Pak. Jadi memang kayaknya multifungsi ya, nggak cuma dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin juga kuliah, bahkan orang tua pun juga membutuhkan versi ini. Ya, Oke, menarik sekali Bapak. Nah, teman-teman dan juga Bapak Ibu, kita akan mendengar tadi, terima kasih sekali lagi untuk Pak Rianto untuk penjelasan yang sangat menarik. Setelah ini kita akan mendengar dari Mbak Uwi. Akan tetapi saya juga mengingatkan itu di kolom chat Kak Olin sudah ini ya, memberikan beberapa pengumuman. Jadi pengumuman bahwa kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, silahkan mengisi
link presensi gitu. Jadi kami akan memberikan sertifikat kepada teman-teman yang sudah mengisi presensi. Jika tidak mengisi berarti tidak akan diberikan sertifikat seperti itu. Jadi jangan kelewat. Jika membutuhkan silahkan diisi link presensinya begitu. Oke, lanjut aja ya. Sekarang ke Mbak Uwi, akan tetapi saya ingin membacakan juga CV beliau yang sangat keren juga. Jadi ini juga akan saya singkat begitu ya Mbak, nanti butuh 1 jam kayaknya, kalau CV-nya Pak Rianto sama Mbak Uwi aja gitu. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman, Mbak Uwi ini mempunyai nama lengkap yaitu Lydia Pratiwi. Makanya saya tadi salah ya Mbak, nyebutnya malah Tiwi padahal Uwi. Oke, terus dia itu ternyata seorang penulis buku. Nah, di sini contoh bukunya yang ditulis oleh beliau adalah Isi Tarot, terus kemudian Zodiac dan Sio for Lovers. Jadi teman-teman yang bucin nih, nah mungkin bisa datang ke Mbak Uwi juga ya. Terus dia juga seorang pembaca tarot, terus beliau juga seorang Master of Ceremony, jadi seorang MC. Nah ini juga keren, nanti kalau Mbak Uwi nge-MC itu lucu sekali Bapak Ibu teman-teman. Kemarin saya sudah di MC nih sama Mbak Uwi, ternyata lucu sekali gitu. Salah satunya saya baca beberapa aja, MC di Loving Sea Gathering, BUB Beautiful Event by Sun Life Syariah Bali, kemudian host TikTok Live Orami, kemudian Family Gathering Sekolah Kuntum Cemerlang Bandung, dan masih banyak lagi Bapak Ibu teman-teman. Terus beliau juga konten kreator di bintang.com pada Mei 2017 hingga Februari 2018. Terus di Kubikel ID Pop Daily September 2017 sampai April 2018. Konten kreator di womentalk.com Juli 2018 sampai 2021. Kemudian di kumaran.com juga April 2019 sampai Desember 2022. Terus konten writer juga di Kumparan Plus Januari 2021. Nah, hal lain lagi adalah beliau seorang podcaster asik di Noise Transition 2020, kemudian Bakti Kominfo Podcast pada Mei 2021 sampai Desember 2022, dan beliau adalah seorang praktisi akses bar. Nah, oleh karena itu pasti juga kenal baik dengan akses bar, maka diundang pada kesempatan ini. Dan silahkan langsung aja Mbak Uwi, kalau tadi udah dikenalkan oleh Pak Rianto gitu ya, pengenalan akses bar itu apa, sekarang Mbak Uwi silahkan mungkin bisa sharing pengalamannya sebagai seorang praktisi begitu. Oke, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, selamat siang semua. Terima kasih Mbak Kiki, Pak Rianto, Bu Shirley, Pastor Ferry, dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir sini. Selamat siang. Senang banget saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu siang hari ini. Saya mau sedikit share screen juga. Gitu. Oke, kalau tadi sudah diceritakan sedikit mengenai CV saya oleh Mbak Kiki, sebenarnya saya kalau boleh tarik mundur lagi, karena pekerjaan saya itu lebih banyak freelancer, sehingga ketika pandemi hadir, itu adalah salah satu sumber stres saya. Stres yang sangat besar gitu. Jadi sebelum saya mengenal akses bar, sampai saya sempat tidak bisa jalan 6 bulan saking stresnya. Saya juga sempat sudah didiagnosa hampir depresi oleh terapi saya gitu. Sampai akhirnya saya menemukan salah satu teman baik saya mengambil sertifikasi akses bar, dan saya mulai di bar sama dia dari semenjak tahun 2020. Jadi saya sudah kurang lebih 3 tahun ini sudah merasakan manfaat dari akses bar gitu. Salah satu dampak terbesar yang saya rasakan secara fisik, saya juga jadi lebih sehat gitu, karena ternyata semua penyakit saya itu datangnya dari pikiran gitu. Jadi salah satu sumber sakit punggung saya, berat badan saya meningkat, semua segala macam karena saya menyimpan stres itu dalam tubuh, dan itu bertahun-tahun gitu. Akhirnya saya memberanikan diri awal tahun 2023 ini, akhirnya saya menjadi praktisioner, saya mengambil sertifikasinya. Dan menariknya yang saya rasakan adalah kesempatan terbuka luar biasa hebat yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Dan menariknya adalah karena keluarga kami juga, bapak ibu saya, kakak-kakak saya, kami mengalami sebuah kejadian yang cukup seru juga pada saat pandemi. Jadi akhirnya ketika setelah mendapatkan sertifikasi, orang-orang yang tadi seperti Pak Rianto bilang, hal pertama yang saya lakukan adalah saya ngebars mama saya, kakak saya, ponakan-ponakan saya semua gitu.
Dan hasilnya luar biasa sekali, saya jadi bisa ngobrol lagi sama ibu saya, yang tadinya kita karena sama-sama punya trauma kita diam-diaman, terus juga ponakan-ponakan saya yang tadinya sangat takut dengan kejadian itu, sekarang akhirnya jadi malah mereka yang nagih, "Tante Tui aku mau di-bars dong," gitu, karena mereka tidak mengerti mungkin itu apa, tapi mereka merasakan rileks gitu. Bahkan salah satu ponakan saya yang paling besar sebelum ujian dia pasti telepon aku nyuruh aku ke rumahnya, gitu. Karena dia bilang, "Aku besok ujian, aku nggak mau stres," gitu. Jadi, ternyata hal sederhana dengan menyentuh kepala mereka bisa membantu dan yang saya suka dari akses bars ini adalah ya itu, yang tadinya saya rasa, "Oh kayaknya komunikasi saya sudah selesai nih, sudah putus," karena ada banyak hal yang terjadi. Tapi ternyata setelah saya nge-bars, orang itu jadi lebih terbuka untuk membicarakan dan saya juga jadi tidak ter-trigger untuk emosi gitu. Jadi rasanya pembicaraan itu jadi lebih terbuka gitu. Dan salah satu kejadian yang menarik adalah, setelah akses bars itu saya belajar juga tentang, dream book gitu. Saya menulis dalam, buku saya gitu, setelah jadi praktisioner, saya pengen banget deh praktek karena menurut saya ini suatu tools yang luar biasa, baik dan saya juga merasakan keluarga saya sudah dapat dampaknya. Saya pengen banget punya tempat praktek dengan pemandangan hutan pinus, gitu. Dan menariknya adalah sekarang saya punya tempat bersama Ibu Shirley dan itu benar-benar di depan hutan pinus dan kita bisa melakukan akses bars di situ. Jadi yang satu hal yang saya rasakan banget ternyata kemungkinan tuh terbuka sangat luar biasa dan semua hal yang membuat frustasi itu ternyata bisa dilaluin gitu. Ada hal-hal yang kadang-kadang rasanya, "Oh kayaknya ini udah mentok, nggak ada pilihan lain." Tapi ternyata enggak, selalu ada pilihan lain gitu. Dan akses bars itu membuat otak saya tidak overthinking, membuat badan saya juga lebih rileks, sehingga ketika masalahnya masih ada, tapi saya menjadi orang yang berbeda dan saya bisa menciptakan possibility possibility yang lain gitu. Nah, sekalian juga saya mau cerita ke Bapak Ibu di sini kalau salah satu perpanjangan dari EcoCamp, kami juga punya sebuah tempat baru namanya Savitri Eco Well gitu, bertempat di Bukit Pakar Utara nomor 79 dan tempat ini luar biasa indah sekali karena, dengan pemandangannya hutan pinus dan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mungkin setelah dengerin Pak Rianto jadi penasaran pengen merasakan sebenarnya akses bar seperti apa, bisa banget silakan langsung datang, nanti bisa bikin janji dengan saya dan kita bisa, ngobrol-ngobrol juga sebelum akhirnya misalkan Bapak Ibu mengambil keputusan mau ngambil sertifikasinya, saya pengen cobain dulu. Boleh banget bisa ketemu saya di Savitri Eco Well, nanti kita bisa, cobain akses barnya seperti apa dan kalau nanti Bapak Ibu sudah mengambil sertifikasinya, silakan juga datang untuk saling berlatih. Karena serunya dari akses bars ini adalah kita bisa saling swap. Saya bisa nge-bars teman-teman, teman-teman bisa nge-bars saya dan itu dampaknya luar biasa sekali. Karena akses bars itu bukan hanya tentang memberi, tapi mau receiving, mau menerima. Karena kebaikan kalau dibagi, diputer-puter terus jadi lebih baik, rasanya jadi dunia ini jadi lebih damai dan lebih bahagia. Itu aja sharing dari saya, Mbak Kiki dan teman-teman. Terima kasih. Oke, baik terima kasih Mbak Uwi, sharing yang singkat tapi sungguh mengena gitu ya. Jadi bahkan udah didiagnosa apa Mbak tadi? Aku udah Depresi. depresi awal. Iya, tapi ternyata juga terselesaikan karena bars gitu. Nah, dan sudah dikatakan juga oleh Mbak Uwi tadi kalau semisal teman-teman dan Bapak Ibu yang ada di Bandung nih, sekarang sudah ada di Savitri Eco Well begitu ya Mbak. Nah itu nanti Eco Camp ke atas itu bisa datang ke sana seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Uwi dan juga Pak Rianto. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mbak dan juga Bapak. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan secara lisan dulu, ada yang mau open mic, kemudian bertanya, silahkan Bapak Ibu teman-teman. Ini di chat udah ada beberapa pertanyaan sih, tapi kalau ada yang open mic silahkan. Oke, ada Mbak Putri Lisya, silahkan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih EcoCamp untuk materi yang luar biasa. Terima kasih Pak Rianto dan Bu Lydia. Luar biasa sekali. Ini ilmu baru bagi saya, akses bar. Hanya dengan menyentuh di bagian titik ini ya Bu ya, yang dekat dengan telinga ini kan, ada 32 Betul sekali. titik. Nah, tapi bisa membuat kita lebih rileks. Nah, sebagai orang awam nih, dan ingin mencoba mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari. Kapan waktu terbaik, Bu, untuk menyentuh ini? Apakah menyentuhnya hanya sekedar menyentuh saja, atau ada tekanan-tekanan gini, sedikit, atau perlu digerak-gerakkan, atau cukup gini saja gitu, Bu? Dan posisi tubuh bagaimana? Mungkin itu Ibu Bapak, terima kasih banyak.
Oke, silahkan boleh dijawab Pak Rianto atau Mbak Uwi. Iya, Mbak Putri. Sebetulnya ya, titik yang kita pegang itu ada cukup banyak, lebih dari yang hanya di kuping itu yang tadi Mbak Putri tunjukkan. Ada 32 titik yang kita bisa sentuh dan memang betul-betul hanya kita sentuh aja. Kita tidak perlu menggoyang-goyangkan jari tangan kita tidak perlu memberikan energi, kita tidak perlu membersihkan energi, kita tidak perlu juga untuk berafirmasi, kita tidak perlu melakukan apa-apa pada prinsipnya. Karena sesuai dengan penelitiannya itu menunjukkan bahwa asal titik-titik itu dipegang pada titik yang benar dengan prosedur yang benar, maka memori-memori yang tersimpan pada sel-sel otak di bagian titik-titik itu akan menjadi luruh. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan apa lagi ya tadi yang mungkin saya kelewatan selain yang saya jawab? Berarti sekedar nekan kayak gini aja, Pak? Tidak ditekan, hanya disentuh aja. Disentuh saja. Ya, sentuh aja. Sentuh sekitar 10-90 menit tadi ya? Oh enggak, nanti itu ada sequence-nya. Karena tadi saya bilang ada 32 titik yang harus disentuh secara bergantian. Jadi setiap waktu itu nanti untuk awal-awalnya kita akan memberikan sebuah guidance setiap titik itu berapa lama gitu. Tetapi nanti kalau udah berjalan lancar, kita bisa merasakan sendiri rasanya, oh ini cukup, ini masih kurang, bisa lanjut. Berarti memang harus ngikutin pelatihannya dulu ya Pak buat praktek. Tidak bisa buat orang awam misalnya seperti saya kan mungkin karena keterbatasan waktu dan juga terkendala biaya mungkin nggak bisa untuk ambil practitioner. Tapi Nggak bisa. apakah Karena bisa? gini, kalau kita sentuh pada titik yang salah, dia tidak akan memberikan efek negatif, tetapi efek positifnya nggak ada. Hmm, Dan itu tidak bisa diajarkan online, gitu juga. Jadi oh harus gitu. betul-betul datang, kita beritahu, kita latih bersama-sama, baru setelah itu nanti Mbak bisa latihan, gitu. Dan Oh, sebetulnya karena sertifikatnya yang Mbak terima nanti adalah sebagai practitioner yang resmi dari Access Consciousness di Amerika, Mbak bisa membuka praktek Access Bars, terima klien berbayar. oke Bapak, berarti memang nggak bisa sembarang orang ya, nggak bisa yang awam, harus dibelajar dulu biar tahu titiknya yang Betul, benar. Karena hanya menyentuh saja tidak akan memberi efek apapun ya Pak. betul, Iya. Nah, betul. mungkin info lebih lanjut Bapak Ibu untuk pelatihannya biayanya berapa, berapa hari. Nah, mungkin itu. Saya tertarik. Ya, Terima kalau kasih. untuk pelatihannya sih 1 hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Gitu kan ya. Tapi nanti mengenai biayanya nanti biar dari EcoCamp yang menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Rianto dan Bu Lydia. Ya, Oke, Mbak Putri ini Putri Lisya ya. Ini kan Green Leader ya, alumni Green Leader ya Mbak. Iya, Kak. Iya. Udah main aja di Eco Camp deket ini Savitri Ecowell. Iya. Dengan senang hati Jauh, Kak. kita. Saya di Padang sekarang, Kak. Oh, udah pindah. Hmm. Oke. Nanti diinfokan ya untuk biaya dan lain-lain. Mungkin Mbak Lydia atau udah ada jawabannya Mbak Lydia? Oh, belum. Nanti berarti Bu Shirley aja nanti di akhir ya. Oke. Atau nanti kalau belum ada infonya saya WA ke Mbak Putri Lisya aja gitu. Oke, baik. Pertanyaan pertama sudah terjawab gitu ya. Apakah ada yang mau bertanya lagi dengan open mic dulu, baru nanti yang pertanyaan di kolom chat? Belum ada? Oke. Kalau belum ada saya bacakan ya, Mbak dan juga Bapak. Ini ada dari Maria. Oh, ini pertanyaan buat saya kalau ini. Apakah peserta bisa mendapat video dan materi dari seminar ini? Bisa. Ini direkam, maka nanti akan kami share di YouTube seperti itu. Gitu ya, Mbak Maria. Terus yang kedua dari Elizabeth, apakah kita bisa untuk membaris diri sendiri? Pak Rianto dan Mbak Uwi? jawabnya bisa. Walaupun memang lebih sulit, tetapi bisa.
Dan untuk melakukannya pada diri sendiri, itu sebetulnya adalah tujuan utama kita dulu, sebelum kita melakukan pada orang lain. Ya, karena sebetulnya yang penting adalah diri kita sehat, baru kita itu bisa bantu orang lain. Ya, kalau kita naik pesawat terbang, pramugarinya selalu mengumumkan bahwa kalau ada turbulence dan oksigen keluar, yang dilakukan apa? Pakai untuk diri sendiri dulu, baru kita bantu orang lain. Ya, hal yang sama dengan kesehatan. Kita harus bereskan diri sendiri, baru kita pakai orang lain. Nah, kita bisa melakukannya untuk diri sendiri, walaupun memang agak sedikit ribet, tetapi dengan bantuan bars secara verbal, karena bars itu ada dua. Ya, tadi yang kita bicara mengenai 32 titik itu adalah bars yang kita sentuh. Di luarnya itu kita ada bars verbal yang menggunakan kalimat-kalimat clearing dan kalimat-kalimat lain untuk melakukan reprogramming. Ya, makanya itu harus belajar karena nggak bisa diomongin hanya seperti itu aja. Jadi bars sentuh itu adalah sebagian dan bagian yang lain adalah bars verbal. Dan menggunakan keduanya itu akan menjadi sebuah sistem bars yang lengkap yang bisa kita pergunakan untuk membantu diri kita sendiri. Oke, berarti bisa ya, Pak? Bisa. Jawabannya. Ya. Oke, terus masih ada lagi, agak banyak ini Bapak dan Mbak, sebentar. Saya bacakan. Yang ketiga dari Maria. Terapi bar sebaiknya diberikan kepada anak saat situasi stres terjadi atau saat setelah anak rileks. Kapan aja. Kapan aja boleh. Jadi kita bicaranya gini, pada saat dia akut bahwa anak itu sedang stres, kita bisa lakukan barsnya. Tetapi untuk maintenance, kita lakukan anytime. Dan semakin sering dilakukan pada saat dia nggak lagi stres, akan semakin baik. Karena dengan itu, dia akan lebih resisten terhadap stres. Kita nggak pernah tahu kan kapan anak itu akan stres. Jadi sebaiknya kita lakukan bar sesering mungkin. Kalau setiap hari lebih baik lagi. Saya punya teman yang melakukan bars pada ibunya sehari 2 kali. Jadi kapan aja boleh, mau saat dia sehat, saat dia lagi ada gangguan, boleh. Oke, Mbak Maria terjawab ya, Mbak Maria. Jadi kapan aja boleh, seperti itu. Aku boleh tambahkan sedikit nggak? Ya, Kalau silakan. soal selain kapan saja, dalam situasi maksudnya di mana saja. Jadi walaupun tadi Pak Rianto bilang bisa dilakukan di kursi segala macam, tapi saya kemarin ini kondisinya hanya ada karpet di bawah ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya ini sesuatu yang sangat praktis, bisa di pinggir pantai bahkan waktu itu saya gitu. Ini di depan hutan pinus juga bisa gitu. Jadi waktu tidak ada terminologi waktu menurut saya, bisa pagi, siang, sore, beberapa kali bisa, dan waktu itu juga ponakan saya lagi di mobil, saya tetap bisa ngebars gitu. Jadi menurutku semua possible sih dilakukan kapanpun. Gitu. Thank you. Oke, semakin ditegaskan bahwa bars ternyata tidak terlalu rumit, bahkan tidak rumit malah ya. Bisa dilakukan di mana aja dan kapan saja begitu. Oke, terima kasih untuk tambahnya Mbak Uwi. Terus ini ada pertanyaan lagi. Sebentar, nomor 4. Oh, Bu Elizabeth lagi ya. Kita harus belajar khusus di mana dengan biaya berapa dan terus-menerus upgrade atau sekali belajar selesai. Silahkan siapa yang menjawab, Mbak Uwi atau Pak Rianto, Ya, silahkan. nanti bisa Ya. Bu Wi bisa bantu jawab juga. Jadi pada prinsipnya kalau belajar memang harus belajar khusus seperti tadi kita sampaikan ke Mbak Putri gitu kan ya. Harus belajar khusus di mana bisa dilakukan di EcoWell ya. Terus untuk yang biayanya nanti dari Bu Wi atau mungkin nanti dari EcoCamp yang akan menyampaikan biayanya kalau sudah ada. Terus-menerus upgrade atau sekali belajar. Prinsipnya access bar itu hanya 1 kali belajar. Tidak perlu di-upgrade.
Ya, hanya perlu latihan. Latihannya ini yang harus berulang-ulang, karena kalau nggak latihan nanti lupa atau nanti titik-titiknya nggak pas. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rianto. Saya mau bantu jawab untuk belajar di mana dan biaya berapa. Untuk saat ini bulan September kami akan melaksanakan training juga mengenai tanggalnya masih digodok dulu dengan Pak Rianto. Nanti kita akan cari tanggal dan kasih pengumuman. Sementara untuk biaya sendiri, EcoCamp sendiri sebenarnya ini adalah salah satu program untuk pemenang Marigold, betul Kak Kiki? Jadi memang ada paket-paket spesialnya juga dan kami sangat terbuka akan membuat paket-paket khusus, misalkan Bapak Ibu bisa mengumpulkan beberapa orang, nanti kita bisa bicarakan. Jadi, tapi biaya resminya adalah ini karena memang international certificate, memang sudah ada biaya resminya, tapi sekali lagi kami terbuka untuk kolaborasi dan dalam bentuk kerjasama apapun juga nanti kita bisa bicarakan. Jadi, September tanggalnya lagi ongoing kita godok dengan Pak Rianto, nanti detailnya bisa menghubungi Kiki ataupun saya di EcoWell. Gitu dulu paling ya. Oke. Baik, mungkin ditulis ya nomornya Mbak Uy di kolom chat. Siapa tahu nanti beberapa orang membutuhkan, jadi bisa hubungi Mbak Uy langsung begitu. Dan teman-teman juga dan juga Bapak Ibu, kami juga ada grup webinar ini. Jadi semisal pengen update terus soal mungkin akses bar dan juga terkhusus Marigold, silahkan boleh masuk ke sana. Sudah ada di kolom chat. Kak Olin ini ya, share link grupnya, silahkan boleh masuk ke sana. Begitu. Oke, terima kasih Pak Rianto dan juga Mbak Uy untuk jawabannya. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Thomas. Apa yang harus dipersiapkan seseorang sebelum menjalani sesi akses bar? Silahkan Bapak dan Mbak. Nggak ada sih, asal mau aja. Yang penting mau aja. Jadi gini maksudnya, mau itu ya. Mau ini bukan karena disuruh orang tuanya, bukan disuruh pacarnya, bukan disuruh adiknya, saudaranya. Mau, intinya mau aja gitu. Oke, baik. Sangat singkat dan sangat jelas ya. Jadi yang penting mau Thomas. Iya, Gitu. yang Ini penting Thomas mau. itu juga ada di EcoCamp. Jadi nanti kalau butuh di akses bar dekat sekali. Bisa jalan bahkan. Gitu ya. Jadi yang penting mau bisa diakses bar. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya dan juga Thomas pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, tapi nampaknya sama dari Nana, jadi harus dilakukan terus-menerus ya. Terapi bar sini tadi udah terjawab ya. Jadi Ya, udah harus dilakukan terus-menerus. Maksud saya jelasin sedikit ya, kenapa kok harus dilakukan terus-menerus ya? Karena begini, kita itu udah terlahir dengan banyak program ya. Kalau orang bilang bahwa bayi lahir putih bersih itu salah. Nggak tepat bahwa kita lahir putih bersih. Kita lahir sudah dengan beban. Dan penelitian terakhir tahun 2020 mengatakan bahwa setiap hari kita mempunyai 6.000 pikiran dan sebagian besar adalah pikiran negatif. Nah, jadi kalau kita sekarang hanya sekali atau 2 kali ngebars, mana mungkin kita menghapus semuanya itu dan menghapus semua yang akan datang. Itu nggak realistis jawabannya buat saya. Nggak ada satupun teknik yang bisa melakukan itu. Ya, jadi kita melakukan terus-menerus itu adalah bagian dari maintenance. Misalkan kita minum vitamin, ada nggak orang dokter yang bilang bahwa minum vitamin sekarang aja, nanti seumur hidup mau usah minum vitamin lagi? Nggak ada. Jadi kalau minum vitamin, ya harus terus diminum. Secara berkala harus terus diminum. Sama dengan bars, secara berkala harus tetap dilakukan. Bukan karena barsnya nggak efektif. Karena memang situasinya seperti itu. Ya. Oke, begitu jawabannya. Jadi harus dilakukan terus-menerus, tidak sekali jadi, begitu. Begitu ya, Pak? Iya, betul. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Rizkita.
Apa akses bar bisa memperbaiki gerak motorik yang sering tremor? Karena waktu umur 11 bulan saya terkena step atau panas tinggi. Silahkan Bapak dan Mbak. Kita tidak pernah memberikan kepastian apakah sesuatu gangguan yang sudah termanifestasi secara fisik itu bisa dipulihkan kembali. Ya, jangan lagi yang seperti ini. Bahkan ke dokter pun belum tentu bisa memulihkan sesuatu yang sudah bersifat fisik. Tetapi kita harus lihat begini. Apakah dengan BARS kita bisa membuat bahwa apapun yang saya alami dan saya rasakan sekarang tetap membuat hidup saya happy? BARS bisa melakukan itu. BARS tidak bisa memastikan bahwa gangguan fisik yang terjadi itu bisa dipulihkan. Tetapi BARS bisa membuat bahwa kita bisa menjalani semua gangguan tadi itu dengan mudah dan kita merasa happy. Ya, tetapi sebagai bonusnya ya, mungkin dengan pikiran kita yang happy, dengan pikiran kita yang tadi menyenangkan, maka sistem imun tubuh kita akan bekerja lebih keras, bekerja lebih baik, sehingga dia mampu untuk merecovery gangguannya secara fisik. Itu adalah kemungkinan yang ada. Ya, kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk jawabannya dan juga apakah menjawab bagi Ibu Rizkita ya tadi? Atau ingin ada pertanyaan lanjutan atau cukup menjawab? Nampaknya udah ini, nggak ada tanggapan. Oke, kalau begitu teman-teman dan juga Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya lagi atau mungkin sharing? Dipersilahkan, masih ada waktu. Tidak ada ya? Nah, mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, apakah bisa untuk mengatasi traumatis masa lalu gitu? Jadi, semisal orang yang pernah terkena kekerasan seksual di masa lalu atau mungkin pernah terkena dampaknya dari orang tua yang pernah pisah atau apapun itu, bisa nggak Pak untuk mengobati Sangat trauma? bisa, sangat bisa, sangat bisa. Karena sebenarnya semua memori yang kita alami, yang kita sebut trauma, sebetulnya tidak lebih dari sebuah gambaran, ya, sebuah gambaran yang di-save di setiap sel-sel otak kita, ya. Gambaran-gambaran itu adalah listrik. Dengan kita menyentuh titik-titik itu dan dengan menggunakan body intelligence kita, maka badan kita akan bisa pelan-pelan untuk melepaskan itu. Sangat bisa. Oke, jawaban singkat pada jelas. Oke, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak, ternyata belum Ya. selesai. Dari Maria Ratna, berapa lama proses BARS efektif? Berapa lama proses BARS efektif? Berapa lama? Setiap sesi, tadi saya bilang antara 10 sampai 90 menit gitu ya. Kalau kita mau yang normal-normal aja, antara 30 sampai 45 menit itu udah bagus. Tapi kalau kondisinya darurat, 10 menit juga oke. Tadi saya lagi demo di komunitas guru-guru, itu karena waktunya mepet mau Zoom, jadi saya lakukan 15 menit juga mereka merasakan kok efeknya. Biarpun cuma 15 menit. Ya. Atau mungkin gini Pak, pertanyaannya itu bukan berapa lama BARS dalam satu waktu, tapi semisal untuk mengatasi traumatis nih, itu butuh berapa lama, semisal berapa bulan, kayak gitu. Nggak tahu. Nggak ada yang bisa jawab seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, Pak, saya gangguannya gini, saya harus berapa kali terapinya supaya saya bisa pulih gitu kan ya? Nggak tahu kita. Saya nggak mencoba untuk memberikan jawaban yang saya nggak tahu. Karena setiap orang berbeda-beda. Ya, sekarang saya kasih contoh gini. Misalkan kayak saya umurnya 60, ya. Berarti kalau saya punya trauma,
pada saat saya umur 5 tahun, berarti trauma saya itu udah ada di dalam diri saya selama 55 tahun. Dalam 55 tahun itu bisa terjadi penguatan berkali-kali. Ya. Nah, penguatannya itu seberapa kuatnya saya nggak tahu. Bisa aja sekali saya selesaikan, dia beres. Bisa juga 10 kali belum beres-beres. Kita nggak pernah tahu. Hanya nanti badan kita yang tahu pada saat itu dia selesai. Jadi kita nggak bisa memberikan satu jawaban yang definitif, oh berapa kali. Karena tadi itu setiap orang dia berbeda-beda. Seberapa banyak penguatan yang telah dia alami dalam perjalanan hidupnya itu juga berbeda-beda. Kita nggak tahu. Oke, terima kasih Bapak dan Ya. juga Mbak Mariani setelah bertanya gitu. Jadi nggak tahu karena tergantung orangnya juga dan perjalanan hidupnya berapa kali mengalami penguatan begitu. Oke, terakhir ya ini ya Bapak Ibu dan teman-teman dari Ibu Elizabeth Kartono. Setiap praktisi bisa memprogramming tiap orang yang di BARS. Oh iya, sebetulnya gini, bukannya kita itu mereprogramming orangnya, ya, tapi kita bisa membantu mereka untuk mereprogramming. Jadi mereka sebetulnya yang harus mereprogramming diri kita sendiri. Jadi gini, ditanya, pada waktu kita pegang, kita sentuh dengan BARS, kita melepaskan dulu gangguannya. Ya, pada saat kita melakukan reprogramming, kita harus bekerja sama dengan si kliennya supaya si klien ini memberitahukan pada kita apa yang dia mau, baru itu yang kita bantu untuk reprogramming. Jadi misalnya gini, saya nggak bisa misalkan gini, karena saya pengennya anak saya itu seperti ini gitu kan ya. Terus saya BARS, terus saya reprogramming. Saya nggak bisa melakukan reprogramming pada orang lain di luar kemauannya dia. Ya, bahkan sebetulnya dengan hipnoterapi pun saya tidak bisa melakukan itu, gitu loh. Karena saya sudah melakukan ini bertahun-tahun, tidak bisa dilakukan. Karena kalau saya bisa melakukan reprogramming pada orang lain di luar kemauannya dia, maka saya bisa dipakai sama KPK untuk bantu cari duitnya itu. Duitnya orang-orang yang korupsi itu. Kenyataannya nggak bisa. Ya, jadi kita bisa membantu mereka untuk mereprogramming asalkan orangnya tahu apa yang dia mau. Oke, sangat jelas juga. Jadi juga kalau orangnya nggak tahu juga nggak akan dilakukan begitu. Oke, ini rame ya, rame sekali. Jadi nanti kalau pengen tahu lebih banyak silahkan hubungi Mbak Uwi ya, begitu ya. Udah ada nomornya Mbak Uwi di kolom chat. Silahkan boleh dicatat Bapak Ibu teman-teman. Dan ini sudah menunjukkan pukul 14.49. Jadi kita bisa sambung di lain waktu juga. Atau yang di Bandung boleh silahkan main ke Eco Camp atau di Eco Well, Eco Savitri Well ya, Mbak, betul ya? Gitu. Betul, Jadi Savitri Eco Well di Bukit Pakar Utara, di atasnya Eco Camp. ya, begitu. Jadi silahkan welcome dan seperti yang dibilang tadi mungkin ini closing bentar ya sebelum Bu Shirley masuk. Jadi kayak akses bar ini berarti metode yang sangat berguna sekali buat pendidikan kita. Jadi kayak semisal tadi aku terkesan ketika Pak Rianto bilang, lawang anaknya stres kok malah disuruh belajar lah, nggak bisa, itu percuma gitu. Tapi coba stresnya diredakan dulu, dibaris dulu, baru nanti pasti anak akan sadar sendiri gitu. Mungkin itu solusi juga karena saya punya keponakan juga. Terus kadang juga dipaksa belajar padahal mungkin lagi stres ya, pengen nge-game dan sebagainya, malah nggak efektif gitu. Jadi bisa nular mungkin seperti sharingnya Mbak Uwi juga, dari yang dibaris dari diri sendiri ternyata bisa nular ke keluarganya dan bahkan ponakan-ponakannya juga akhirnya nagih gitu, kayak gitu. Jadi mulai dari diri sendiri seperti yang Pak Rianto bilang nanti bisa dilakukan untuk orang lain seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Pak Rianto dan juga Mbak Uwi untuk sharingnya dan juga presentasinya yang sangat luar biasa, tentu sangat memberikan
perspektif baru, memberikan metode baru yang lebih simpel daripada mungkin yang lain gitu, yang pernah saya temui gitu, dan juga mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini temui gitu. Meredakan stres cukup dengan menyentuh kepala. Wah, asik banget itu. Oke. Nah, selanjutnya Ibu Shirley apakah ada di tempat Ibu? Oke. Oke, silahkan Ibu Shirley. Ini adalah Ibu yang melahirkan EcoCamp, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau ada EcoCamp di mana-mana, terus ini terselenggara karena EcoCamp yang melahirkan adalah beliau ini, Ibu Shirley Sanidawati. Oleh karena itu silahkan Ibu Shirley memberikan peneguhan untuk kami, mungkin Bapak Ibu guru yang ada di silahkan Ibu. Terima kasih Kiki, dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat EcoCamp yang secara khusus ikut di dalam seluruh gerakan yang kita beri nama Blooming Marigold. Marigold adalah hadiah ya dari semesta alam, hadiah dari Tuhan Sang Pencipta kita semua. Nanti pada saat penutupan di akhir bulan September ini, kita akan mereview sekali lagi teman-teman, belajar lagi ya dari seluruh webinar, karena nanti pada saat penutupan kita akan lakukan quiz ya, lakukan quiz untuk sungguh mengenal apa sih sebetulnya, mengenal cinta Tuhan pada kita, betapa luar biasa, padahal hanya dari satu bunga ya. Kemarin ada peserta grup kita yang mengatakan, jadi sebetulnya bukan hanya marigold. Iya, memang gitu ya. Kalau kita sungguh-sungguh memekahkan diri kita, sesungguhnya apapun, ya, lewat sarana apapun, itu mau membisikkan hanya satu kata, I love you, aku mencintaimu. Dan keinginan Tuhan itu sebetulnya adalah mengajak kita semua menjadi bahagia. Nanti mungkin Kak Kiki boleh bantu saya ya untuk men-sharingkan satu video yang kemarin kita tonton bersama, yang memperlihatkan sungguh bahwa tidak ada hidup itu seolah-olah suram, tapi kenyataannya sesungguhnya hidup itu bahagia. Asal kita tahu rahasianya. Begitu kan ya Ki ya? Asal kita tahu rahasianya. Nah, EcoCamp itu adalah tempat belajar. Ya, dan kami orang-orang di dalam EcoCamp itu punya prinsip yang kami ambil dari kata-kata founding fathers-nya kita Indonesia, Pak Soekarno, bahwa bagi mereka yang berhenti belajar maka tidak berhak lagi mengajar. Oleh karena itu EcoCamp selalu terbuka, selalu mencari, selalu menerima ya hal-hal baru, dan terutama hal-hal yang update untuk dan terutama kebaikan masa depan. Nah, berkenalan dengan teknik akses bar itu dimulai dari stres saya pribadi. Ya, saya mengalami titik di mana yang kamu katakan itu, atau tadi siapa yang mengatakan, Bui atau siapa, atau Pak Rianto ya, titik di mana, aduh aku udah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Rasanya udah sampai pada titik yang paling dasar. Nah, ternyata pintunya dibuka oleh Tuhan lewat yang namanya akses Pak Yanto Sudewo ini, ya. Berkenalan dengan akses bar, tiba-tiba saya merasa lega sekali bahwa tadi Pak Rianto memberikan presentasi ya yang mengatakan bahwa ada banyak hal. Tadi presentasinya saya bagikan di grup ya, mana ya? Coba saya mau bacakan sedikit tadi yang saya bagikan. Ada tadi, harusnya ada. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah ini tadi ya, nanti teman-teman boleh lihat juga di grup kita ya. Jadi apakah Anda merasakan ini? Mencoba sangat tidak memuaskan, bukan hanya pada anak-anak, tapi juga pada suami, tapi juga pada karyawan, juga bahkan pada diri sendiri, ya. Mencoba berbagai macam cara tradisional, dihukum, dimarahin, dikotbahi. Nah, itu cara-cara lama kok konon, ya. Terus hasilnya tetap tidak memuaskan. Lalu
Coba pendekatan spiritual, pakai ditakut-takuti, masuk neraka, tidak dapat pahala, tetap juga tidak bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Nah, saya pernah berada pada titik itu dan kemudian dengan akses bar, semua itu istilahnya itu clearing ya dengan cara yang amat sederhana. Ya, tadi ada seorang ibu ya yang menanyakan apakah saya bisa mereprogram anak saya. Nah, bisa asal anaknya yang mengatakan. Makanya tadi Pak Rianto menjelaskan ada yang disebut sebagai clearing bar. Itu luar biasa banget. Ya, saya ini orang yang suka iri. Nah, kebayang suka iri. Jadi lihat temanku berhasil, aku iri. Nah, dengan bar, ya, itu perasaan-perasaan sesak tadi itu ya, perasaan-perasaan yang seolah-olah ketika punya kesadaran kenapa ya kok saya iri dan gimana caranya keluar dari rasa ini itu dengan clearing bar yang tebal itu perasaan iri itu lama-lama akan hilang. Nah, hilangnya cepat atau lambat sekali lagi tergantung dari dosa yang sudah dibuat ya, tergantung dari benih-benih yang sudah pernah ditanam. Ya, semakin banyak benihnya, ya semakin lama lah kita mengkeliling, gitu ya. Dan tergantung juga dari reseptivitas, tingkat pertobatan kita. Oke. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudara semua yang tergabung di dalam bersinar, Tuhan itu punya sejuta cara untuk sungguh mengajak kita itu menjadi pribadi yang menyenangkan, bahagia, ya, dan akhirnya menjaga seluruh keutuhan ciptaan Tuhan ini. Dan salah satunya adalah lewat teknik akses bar. Hal yang paling saya suka kalimat di akses bar adalah hilangkan yang namanya judgment, prasangka, dan kemudian hal-hal yang membuat prasangka-prasangka itu timbul di dalam pikiran kita. Nah, ya jadi kita akan belajar itu untuk lepas dari judgment, lepas dari prasangka-prasangka. Nanti belajar ya, setiap kali apa gitu kan pasti prasangkanya muncul, gitu ya. Mendengarkan lagu, aduh kok berisik, gitu, nggak bisa menikmati, gitu misalnya, seperti itu. Nah, lalu jadi itulah mengapa kok akses bar ini dijadikan hadiah, ya, karena memang biaya resmi yang dikeluarkan dari Amerika ya Pak ya, pusatnya ya Pak Rianto. Ya, iya betul dari Amerika. Ya, dan kita tahu memang Amerika itu adalah negara yang sangat menghargai hak kita seperti ini dan mereka negara kaya, oke? Sehingga memang harga untuk pelatihan akses bar saat ini di Indonesia itu harganya adalah 4,6 juta rupiah per orang, oke? Nah itu nanti yang akan dilakukan oleh UI di EcoWell, Salfitri EcoWell, ya, di bulan September. Tunggu tanggal mainnya. Tetapi khusus untuk lembaga-lembaga yang ikut di dalam program Blooming Marigold, ya, EcoCamp memberikan pelatihan akses bar ini sebagai kedua hadiah. Caranya Anda harus mengirimkan seluruh hasil selama hampir 1 tahun ikut pelatihan Marigold. Dan semuanya ini atas kebaikan lembaga yang namanya EcoCamp. Ya, karena Anda semua sudah ikut bekerja keras selama 1 tahun ini dalam program yang disebut sebagai Blooming Marigold. Luar biasa sekali, saya tadi lihat video-videonya, film-filmnya. Maka EcoCamp memberikan hadiah yang sangat luar biasa untuk Anda. Dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ya. Tapi bila teman-teman ya udah Bu Jelly, saya pengen mengumpulkan teman-teman saya misalnya di kota Surabaya, silahkan ya. Nanti bisa mengundang Pak Rianto sebagai fasilitator untuk mengembangkan akses bar di kotanya masing-masing. Dan percayalah bahwa ini adalah ilmu masa depan. Ya, ilmu yang diberikan oleh Tuhan. Ilmu yang sungguh-sungguh hasil karya manusia yang unbelievable gitu ya, yang saat ini mungkin kita tidak bisa
tidak bisa apa ya menerimanya secara 100%, ya. Tetapi bahwa ini terjadi, bahwa lewat 32 titik di kepala kita dan lewat clearing bar yang sungguh-sungguh dari dalam verbal clearing dari dalam hati kita, maka semua perasaan, semua stres, semua kegalauan itu bisa menjadi biasa-biasa saja. Bahkan kemudian bisa direprogramming sesuai dengan apa yang kita mau. Caranya sungguh sangat sederhana, makanya saya jadi berkobar-kobar gitu, ingin mengenalkan ini semua kepada teman-teman. Mungkin demikian yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga sungguh-sungguh bisa dimanfaatkan. Bagi yang lembaga yang ingin misalnya supaya lebih jelas, boleh nggak mengundang Pak Arianto atau saya ya untuk Zoom lagi dengan lembaganya sendiri? Tentu saja boleh ya Pak Arianto ya, boleh ya, untuk mengenalkan kembali gitu kepada lembaganya. Saya ingin Bu Shirley di lembaga. Boleh. Gitu ya. Nah silakan. Seperti hari ini Pak Arianto itu mungkin Sustervin ada ya, Sustervin kantin ya. Ada nggak ya Sustervin? Belum ya? Katanya rapat tadi. Ada. Ini ada. Ya? Nah, ya, Sustervin hari ini itu tadi dengan lembaganya, gitu ya. Sustervin mau berjuang untuk Iya, lembaganya. Bu, saya hadir. Nah, Selamat siang Pak Rianto dan teman-temannya. Yang Suster. Sharing sedikit tadi, hari ini Suster adalah perdana tadi mengenalkan asesban kepada lembaga. Ya, dan kami Ekokem pasti akan membantu Sustervin dengan seluruh perjuangan. Ada yang mau di-sharingkan tentang peristiwa tadi pagi? Ini sedikit agak ramai tapi ya. Terima kasih Pak Rianto ya sudah datang di tempat kami. Yang pasti ada efek ya. Teman-teman tadi sekilas sudah menyampaikan bahwa ini sangat baik. Dan ini adalah sesuatu yang baru, yang baik bisa kita terapkan terutama kalau yang punya anak-anak kecil ya. Ataupun anak-anak usia sekolah. Ya tidak hanya anak kecil tapi anak-anak usia sekolah dan kita semua orang dewasa juga bagus. Maka yang disampaikan dipaparkan Pak Rianto tadi bukan kecap ya dan saya juga bukan ngompori tapi kita buktikan ada hal baik dan nyata untuk Indonesia sehat ya dan Indonesia maju dan anak-anak cerdas. Terima kasih, itu saja yang bisa saya bagikan. Kami masih akan tindak lanjut lagi dengan Pak Rianto. Terima kasih Pak Rianto ya sudah datang di Mother Day. Ya. Makasih Suster. Lagi, semuanya bukan hadiah dari siapa-siapa, semuanya adalah hadiah. Bapak, Ibu, dan Suster dan teman-teman di Ekokem sedang menjalankan saat ini. Kita berhenti sebentar ya, mungkin 4 menit saja. Gitu. Jadi yang dilakukan adalah tarik nafas, tarik nafas, tersenyum, masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Silakan mengikuti sekitar 4 menit saja. Saat hening. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tanpa kita sadari, manusia sebenarnya kehilangan kehidupan di dunia yang riuh rendah ini. Oleh karena itu, mari kita melakukan saat ini untuk jiwa dan raga kita. Kosongkan pikiran, hadirkan Sang Pencipta alam dengan diam dan mendengarkan suara alam di sekitar kita. Tarik nafas dalam, rasakan kegembiraan. Hembuskan nafas, terima segala rasa sakit.
Tarik nafas dalam, tahan, lepaskan. Tarik nafas dalam, sadari udara segar yang kita hirup. Hembuskan segala kegelisahan. Nikmatilah kelegaan. Saat hening selesai. Baik, terima kasih. Saat hening telah selesai. Silahkan, boleh dilanjutkan Ibu Shirley. Saya kira sudah cukup, Kiki. Jadi nanti dikumpulkan saja. Mungkin informasi ini sekali lagi diberikan, terutama kepada lembaga-lembaga. Dan semoga hadiah dari semesta ini sungguh-sungguh bisa, yang tadinya poster ya, membuat Indonesia lebih baik, Indonesia lebih bahagia. Anak-anak, anak-anak muda dan semua orang. Terima kasih Pak Rianto Sudewo yang sudah mempertemukan Akbar. Terima kasih Lydia Pratiwi yang mendengarkan suara alam yang memanggil dia sehingga dia menjadi ordo ketiga EcoCamp. Santri EcoWell, tempat di mana kita boleh belajar bahagia cara yang sederhana. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Shirley untuk peneguhannya. Dan pengumuman juga, webinar ini akan kami lanjutkan besok di akhir September ini sebagai penutupan karena sudah berarti ini webinar yang ke-5, besok yang ke-6 begitu. Jadi silahkan pantau terus juga grup webinar Marigold dan kita akan melanjutkan dalam sesi webinar selanjutnya begitu. Nah, untuk penutup Bapak Ibu dan teman-teman jangan keluar terlebih dahulu karena kita akan foto bersama dan juga doa bersama. Akan tetapi kami ingin share sebentar ya, adanya kegiatan ini, Blooming Marigold ini karena berkat bantuan beberapa donatur yang diantaranya adalah Ultra Jaya dan juga YAHM, Yayasan Astra Honda Motor. Oleh karena itu, kami ingin setelkan sedikit video tentang Ultra Jaya dan juga YAHM. Silakan. Menemukan resep hidangan terbaik adalah misi seorang master chef. Ini dia Ultra Milk. Cita rasa Ultra Milk jadi pasangan terbaik untuk setiap menu. Jadi pasangan masakanmu, tasty. Jadi pasangan minumanmu. Yummy. Ultra Milk, pasangan enakmu. Tambah Ultra Milk, tambah enak. Oke, satu lagi dari Yayasan Astra Honda Motor.
Kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu, mimpi kita satu, bersama jelajah dunia. Buanglah semua ragu. One heart, terus melangkah bersama satu hati. One heart, oh one heart, terus melaju, lupakan masa lalu. One heart, oh one heart. Na, 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 na. Oke, baik, sekali lagi kami ucapkan mungkin tidak ada perwakilan dari Ultra Jaya ataupun YAHM di sini, tapi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Yayasan Astra Honda Motor dan juga Ultra Jaya dan juga Olim yang telah mendukung proses ini, program Blooming Marigold ini hingga saat ini, begitu. Oke, terus kita lanjutkan ya dengan foto bersama, begitu. Silahkan boleh open kameranya semuanya. Yang masih, nah kan kelihatan ini Bapak Ibu dan juga teman-teman, ganteng dan cantiknya. Jadi silahkan dibuka kameranya sambil tersenyum, jangan cemberut. Oke, sudah semua? Sudah ya. Kalau sudah nanti minta tolong Kak Olin untuk membantu screenshot. Oke, silahkan boleh dimulai 1, 2, 3. Oke, masih tersenyum, pokoknya semuanya tersenyum aja karena nggak tahu dapat slide yang keberapa. Ini slide kedua. Silahkan 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak dan marilah kita akhiri webinar pada siang hari ini, sore hari ini ya, sudah sore dengan berdoa. Dan terima kasih banyak karena telah mengikuti dari awal sampai akhir dan mohon maaf kami tim EcoCamp jika ada salah kata maupun perbuatan yang ada di kolom chat maupun secara lisan, kami mohon maaf dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Pantau terus IG EcoCamp tadi udah di-share juga, eco.learningcamp atau juga melalui grup yang sudah tersedia. Silahkan gabung grup bagi yang belum bergabung gitu. Begitu ya, terima kasih banyak untuk Pak Rianto dan juga Mbak Uwi atas kehadirannya pada siang sampai sore hari ini. Semoga nanti semakin banyak yang ke Savitri Equal, termasuk saya. Oke, mari kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya.